Episode 34 Penyergapan Bagian 1. Seekor harimau berekor 2 melompat dengan kecepatan luar biasa, menggerakkan cakarnya ke arah mangsanya. Zhang Bing berhasil mengelak dengan cepat dengan gerakan yang hampir terlambat. Meskipun dia berhasil menghindari serangan itu, di dalam hatinya dia merasa takut dan agak takut menghadapi binatang iblis itu sendirian. Tetapi di permukaan dia agak tenang saat dia dengan kaku tersenyum arogan pada binatang iblis itu. Wow, dia berhasil menghindari serangan binatang iblis itu. Para pemuda yang melihat di sekitarnya mulai berseru ketika mereka melihat kecepatan reaksi Zhang Bing. Zhang Bing memegang pedangnya dengan kuat saat dia berlari ke arah harimau itu, dan dengan mengayunkannya ke arah tubuh binatang iblis itu, dia mencoba membunuhnya dalam satu tebasan. Sebuah kerutuan seperti kesakitan datang dari mulut binatang iblis itu. Zhang Bing tidak bisa mengayunkan pedangnya lagi ke arah tubuh harimau itu, karena binatang iblis itu bereaksi lebih cepat dan mengarahkan cakarnya ke arah pedang. Meskipun kekuatan Zhang Bing berhasil membuat luka yang dalam pada kaki depan harimau berekor 2 itu, dia masih gagal membunuhnya dalam satu serangan. Zhang Bing terkejut bahwa dia tidak dapat dengan mudah membunuh binatang iblis itu. Dia seharusnya dapat melakukannya dalam satu upaya, karena dia harus memberi kesan kepada Zhang Yang dengan keahliannya. Zhang Bing tidak ragu-ragu dan menyerbu kembali ke arah harimau itu. Dalam waktu kurang dari sebatang dupa, Zhang Bing berhasil membunuh binatang iblis itu. Meskipun dia menang dan menerima banyak tepuk tangan dari teman-temannya, dia masih memiliki beberapa luka di tubuhnya. Dia berbalik untuk melihat diam-diam ke arah Zhang Yang, tetapi dia kecewa melihat gadis itu tidak menunjukkan kegembiraan atau keheranan. Namun keangkuhannya tidak membuatnya menyerah. Dia merasa lebih kuat dari yang lain. Oleh karena itu, dialah yang paling cocok untuk menjadi tunangan Zhang Yang. Dengan cepat, dia mencoba menyembuhkan lukanya dengan ramuan yang dia bawa, dan kemudian melawan binatang iblis lain lagi. Sampai budak klan mereka mulai menatapnya. Setelah mengamati Zhang Bing, kelompok itu berjalan menuju binatang iblis yang tersebar, baik sendirian, berpasangan, atau dalam kelompok yang agak besar. Para tetua mengangguk ketika mereka melihat pertempuran Zhang Bing. Sepertinya dia telah tumbuh dewasa, jadi dia bisa menghadapi binatang iblis sendirian. Tapi kesombongannya adalah sesuatu yang perlu diubah. Salah satu tetua berbicara kepada salah satu tetua yang ada di sebelahnya. Para pemuda yang memiliki ketakutan mulai melawan binatang iblis dengan susah payah menggunakan senjata. Akhirnya mereka berhasil membunuh binatang iblis itu dengan susah payah. Hanya ada beberapa yang terluka di antara mereka dan menjadi sedikit terlalu percaya diri dan akhirnya terluka. Zhang Yang tidak ingin ketinggalan. Dia perlu mendapatkan pengalaman dalam pertempuran melawan binatang iblis. Jadi dia memilih harimau berekor 2 juga untuk membiasakan diri bertarung terlebih dahulu. Dia memiliki pengetahuannya sendiri dan tidak akan menyerang begitu saja melawan binatang iblis manapun. Dia memegang tombaknya dengan kuat di kedua tangan dan bergerak dengan hati-hati melawan binatang iblis itu. Para tetua, terutama kedua wanita itu hampir selalu dekat dengan Zhang Yang. Mereka harus melindunginya jika terjadi kecelakaan. Setelah beberapa upaya, Zhang Yang berhasil membunuh binatang iblis yang dia hadapi. Kedua tetua dari kedua wanita itu mengangguk setuju ketika mereka menyaksikan keterampilan tempur nona muda mereka sambil berkata pada diri mereka masing-masing. Ia layak menjadi nona muda dari keluarga Zhang. Dia sangat rajin dalam pelatihan seni bela diri. Kekuatannya pasti akan melampaui semua generasi muda klan kita. Hampir 1 jam kemudian, semua orang selesai membunuh binatang iblis di dekat daerah itu. Mereka semua berbaring di tanah sambil mencoba menghirup terlalu banyak udara untuk mengisi paru-paru mereka dan merelaksasikan tubuh mereka di rumput. Zhang Yang tidak terkecuali. Dia juga sedikit lelah, jadi dia duduk dengan anggun di atas rumput. Dua tetua dan kedua wanita itu melihat sekeliling dan memastikan
bahwa tidak ada binatang iblis di dekatnya. Jadi mereka memerintahkan semua orang untuk berkumpul di sana. Perlahan, mereka memeriksa kondisi masing-masing para pemuda itu, lalu memberi mereka obat dan menempatkan perban di sekitar luka murid-murid klan Zhang. Agak jauh dari tempat mereka, ada 20 pria berkerudung yang bersembunyi di antara pepohonan sambil mengawasi di mana murid-murid klan Zhang berada. 50 binatang iblis berada di dekat mereka dan bersama-sama tanpa membuat gerakan apapun, seolah-olah mereka adalah hewan peliharaan yang patuh. Kita harus bertindak sekarang, karena mereka dalam keadaan lengah. Seseorang berbicara dengan tenang saat dia memberi isyarat kepada yang lain. Setelah binatang iblis melenyapkan 2 tetua dan 2 wanita itu, kita akan mendekati dan menangkap nona muda dari keluarga Zhang. Kemudian kita akan melanjutkan untuk membunuh semua murid mereka menggunakan binatang iblis. Ini adalah perintah dari Patria. Mereka semua mengangguk sebagai jawaban. Mereka boleh memerintahkan binatang iblis yang ada di dekat tempat itu untuk pergi ke tempat di mana murid-murid klan Zhang itu berada. Erangan dan jeritan mengerikan terdengar di sekitar yang menakuti dan mengkhawatirkan anggota klan Zhang. Apa yang terjadi? Semua orang memandang dengan ngeri ketika mereka melihat hampir 50 binatang iblis mengelilingi mereka. 2 tetua dan kedua wanita itu tercengang karena binatang iblis ini muncul entah dari mana, dan tidak hanya itu. Ada 5 macan bertanduk di antara puluhan binatang iblis itu. Mereka adalah binatang iblis di tingkat raja. Binatang iblis ini adalah macan bertanduk, dan mata mereka berwarna merah dan memiliki 2 tanduk naga di kepalanya. Bulunya tampak bersinar ketika menerima sinar matahari. Setiap macan bertanduk memiliki 3 ekor. Ciri-ciri binatang iblis ini dapat diketahui berdasarkan jumlah ekornya. Macan bertanduk dengan 1 ekor berada di tingkat surga kecil, yang memiliki 2 ekor berada di tingkat surga besar, sedangkan macan bertanduk dengan 3 ekor berada di tingkat raja. Melawan binatang berekor 3 membutuhkan setidaknya 2 seniman bela diri di peringkat raja untuk menghadapi dan membunuhnya. Tapi sekarang ada 5 dari mereka. Zhang Xi, salah satu pelindung pribadi Zhang Yang, langsung bereaksi. Nona muda. Yang lain bereaksi terhadap teriakan itu. Keluar dari keadaan bingung mereka sambil berbalik untuk melihat Zhang Yang. Karena kedua tetua dan kedua wanita itu mendekati sekelompok murid klan mereka untuk memeriksa luka mereka, mereka menjauh dari Zhang Yang yang tinggal agak jauh dari mereka. Di sisi lain, Zhang Yang sudah ketakutan saat melihat begitu banyak binatang iblis dan mengetahui kalau macan bertanduk itu berada di tingkat raja. Sebagai anak tunggal dan nona muda dari klan Zhang, dia memiliki akses ke hampir semua membaca informasi. Oleh karena itu, dia telah mempelajari peringkat semua binatang iblis yang pernah dihadapi kota Tianyun. Dia tahu bahwa semua orang pada saat ini berada dalam situasi putus asa dan tidak tahu harus berbuat apa.